lihat dan kita cek fasilitas-fasilitas yang ada di kelas ini. Nah, yang pertama, ruangan kelas kita sudah memadai atau belum? Sudah. AC atau suhu udara di kelas ini sudah nyaman atau belum? Sudah. Penerangannya Aden. sudah? Sudah terang apa Terang. belum? Terang semua. Sudah nyaman? Nyaman, Pak. Kalau sudah, sekarang bangku sudah dirapikan belum? Nah, cuma bangku yang serkat itu sudah. Kalau ada sampah-sampah yang di atas meja, tolong dibersihkan dahulu. Jangan dibuang oleh, ya. Dan jadi kita sudah siap. Mari kita mulai pelajaran atau pertemuan pada sore hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai pelajaran atau pertemuan sore hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita dapat pada sore hari ini atau kita pelajari pada sore hari ini bisa menjadi ilmu yang manfaat dan berkah untuk kita semuanya. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Sudah selesai. Ya. Sebelum kita mulai, mohon izin saya mengenalkan diri dahulu. Nah, tak kenal maka tak sayang, maka saya kenalkan dulu. Nama saya Bio Dr. Saad. Nama saya Zainul Abidin, lahir 11 April 1983. Alamat saya Dusun Cermenan, Desa Sugiwaras, Kecamatan Ngoro dan Kabupaten Jombang. Itu alamat saya. Dan instansi saya di BLK Komunitas Bahulum Kediri. Ya. Terus itu dan nomor HP saya, mau berkontak langsung dengan saya atau mau konsultasi dengan saya bisa berhubungan dengan 082 139 6868 798. Oke, ada pertanyaan mengenai biodata saya yang ingin tahu yang lainnya? Tidak ada. Tidak ada. Lanjut, tidak ada. Nah, sebelum kita mulai, kita absen dulu. Menurut biodata atau data dari absen ini ada 15 peserta. Nah, ada 15 peserta. Langsung saya hitung ya untuk mempercepat waktu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bukan. Jadi ada 10. Nah, jadi yang 4 kemana nih? Film, Pak. Ya. Gak masuk atau keluar atau Toilet, Pak. Oh, toilet ya. Ya. Karena absen ini sudah hanya 10 orang, mudah-mudahan cepat kembali ya. Kembali ke kelas karena ada keperluan. Nah, lanjut. Nah, sebelum kita mulai, ada peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan atau dilakukan oleh kita semuanya. Yang pertama yaitu kabel. Nah, kabel kalau ada yang terkelupas, mohon kabel yang terkelupas mohon langsung dijabut aja stokan yang hubungan dengan langsung dengan steker dijabut aja biar keamanan kita. Yang kedua, tidak boleh mengaup. Cara bahasa Jawanya angop. Yang ketiga, tidak boleh merokok. Yang keempat, tidak boleh makan dan minum. Yang saya harap HP disenyapkan. Lanjut. Materi hari ini saya menjudul cara menyiapkan jenis bahan dan jumlah komponen berdasarkan acuan spesifikasi pekerjaan. Dengan unit pelaksanaan pekerjaan, perakitan dan kode unit C31110.01201. Jawaban pelatihan yaitu program pelatihan pembuatan furnitur dari kayu, unit kompetensi melaksanakan kerjaan perakitan, elemen kompetensi menyiapkan pekerjaan perakitan,
kriteria unjuk kerja 1.5 jenis bahan dan jumlah komponen disiapkan berdasarkan acuan spesifikasi pekerjaan, dan judul mikro testingnya cara menyiapkan jenis bahan dan jumlah komponen berdasarkan acuan spesifikasi pekerjaan. Tujuan dan manfaat. Tujuan peserta dapat menyiapkan jenis bahan dan jumlah komponen berdasarkan acuan spesifikasi pekerjaan. Dan manfaatnya adalah setelah mengikuti pelatihan, diharapkan peserta dapat menyiapkan bahan dan jumlah komponen berdasarkan acuan spesifikasi pekerjaan. Lanjut. Nah, sekarang kita ke materi. Ya. Materi adalah bahan komponen. Itu kita harus tahu bahan dan komponen, atau bahan komponen untuk furnitur. Jadi kita sebelum melakukan perakitan ke furnitur, kita harus tahu bahannya apa yang disiapkan. Bahan furnitur apa sih? Siapa yang tahu? Bahan furnitur itu apa? Siapa yang tahu? Kayu. Oh, kayu. Nah, bagus. Coba tadi. Oh, Mas Ali ya. Tepuk tangan Mas Ali. Nah, ada yang tahu kayu. Kayu di sini ada pertama kayu solid. Kayu solid itu kayu yang bagus. Di sini ada kayu. Siapa yang di daerah kamu yang pernah lihat kayu? Saya kira semua sudah tahu kayu itu kayak apa. Tapi kayu untuk furnitur biasanya di mebel-mebel di sekitar teman-teman semuanya pasti yang terbaik kayu apa? Jati. Oh, jati ya, bagus. Siapa yuk? Siapa tadi? Pak? John. Pak John. John. Dari mana? Dari Surabaya. Oh, Pak. dari Surabaya. Surabaya banyak. Kayu Tahunya. jati. Ya, makasih. Beliau apa Pak John? Ya. Kayu solid itu ada beberapa macam. Yang pertama yaitu ada namanya seperti ini, kayu jati, kayu mahoni. Nih, ada yang pengen tahu kayu jati seperti apa? Mohon. Nah, ini kayu jati. Ini kayu mahoni. Ada perbedaan kayu jati dan mahoni. Ada tetap rasanya. Jadi sebagai komponen seperti itu komponen. Bahan komponen. Nanti gimana prosesnya? Terus papan laminasi itu juga masuk bahan komponen. Yang ketiga manufaktur buat foto plywood. Nah, seperti ini. Nah, ini bahan pabrikan ya. Nah, ditumpuk dikeraskan. Nah, sudah. Dari sini ada yang ingin bertanya mengenai perkayuan bahan-bahan kayu? Sementara belum, Pak. Belum. Lanjut. Nah, setelah kita menyiapkan komponen-komponen, kita harus komponen berdasarkan acuan spesifikasi pekerjaan. Nah, acuan spesifikasi pekerjaan itu apa? Meliputi gambar kerja. Pengen tahu gambar kerja seperti apa? Gambar kerja adalah gambar yang untuk kerja kita seperti ini. Contohnya, ini gambar kerja. Jadi sebelum kita melakukan pekerjaan, kita harus mengetahui gambar kerja. Nah, gambar kerja ini mesti ada yang namanya daftar komponen. Nah, daftar komponen. Nah, komponen ini disiapkan. Disiapkan apa? Menurut acuan nih, acuan gambar ini. Jadi kita bahan-bahannya ini jati atau bahannya, kalau bahannya itu jati, ya kita bahannya itu ukurannya harus sama dengan acuan ini, acuan gambar ini. Contohnya kita membuat kemarin ada yang membuat rak majalah. Rak majalah ini bahannya seperti ini, ada tulisannya papan samping ukurannya berapa. Kita membuatnya sama seperti ini. Kita siapkan dulu sebelum perakitan, disiapkan dulu. Nah, disiapkan dulu ukurnya berapa dan speknya berapa, itu harus cocok dengan gambar. Dan semua gambar di sini ada ukurannya, ada spesifikasinya. Dan komponen itu harus presisi. Contohnya kita mengetam. Kalau bahan dan komponen sama enggak? Caranya
Bahan rekomend sama enggak? Sama. Beda. Siapa yang tahu? Oh Mas Payu tahu bedanya bahan dan komponen? Tidak. Bedanya gimana? Oh tidak Mbak. Siapa yang tahu bedanya? Tidak tahu. Nah saya jelaskan kalau dia tahu. Bahan itu belum jadi atau masih kotor. Kalau komponen ya sudah jadi ukuran, sudah presisi, sudah seperti yang diarahkan di buku atau di gambar kerja. Itu yang namanya komponen. Kalau bahan belum masih kotor. Masih kotor, ukuran masih kotor. Tapi kalau sudah jadi komponen itu sudah tinggal memasang. Maka kita siapkan ukurannya berapa, panjangnya berapa, lebarnya berapa, depannya berapa. Itu disiapkan dulu sebelum perakitan. Karena apa? Kalau kita belum pas, nanti di gambar kerja, nanti kita perakitan itu tidak akan seperti yang kita harapkan. Seperti ukurannya lebih 1 mili atau 2 mili. Karena tebalannya, kita buat tebalan seperti kemarin pelatihan sama saya, ada pelatihan itu tidak mengabaikan itu. Yang penting buat aja. Ukuran tidak tahu tebalnya, yang penting buat. Ternyata kalau kita ngawur tidak sama dengan acuan gambar ini atau acar ukuran komponen, contoh komponen ini, ternyata apa? Yang terjadi tidak presisi. Tahu presisi? Nah, tidak presisi. Akhirnya ukurannya tidak pas. Atau kita dengan pelanggan pasti ada kelebihan. Kelebihan apa? Kelebihan ukuran. Padahal di gambar harus presisi. Dari ini ada yang mau bertanya? Belum. Dan di dalam gambar ini pasti ada namanya ukuran. Ukuran. Dan semua ukuran harus diperhatikan. Jangan sampai kita menyiapkan barang, menyiapkan komponen ukurannya tidak tahu. Kita harus tahu komponen tebalnya berapa, terus lebarnya berapa harus tahu. Yang ketiga, standar kualitas. Kita menggunakan kayu harus standar kualitas. Jangan pakai menggunakan tidak standar. Seperti kayu yang digunakan harusnya jati, adanya kayu sengon atau kayu apa tuh, kayu randu. Tahu kayu randu? Ya. Kayu pernah kayu randu apa? Tahu. Nggak tahu. Kayu yang terlalu lembut itu. Kayu dari pohon randu. Nah itu kan tidak bisa untuk bagian komponen untuk furnitur. Nah itu tidak sama standar kualitas. Harus standar kualitas seperti jati, mahoni itu komponen harus standar kualitas. Nah, dari sini ada yang bertanya? Saya Pak, Nah, apa artinya standar kualitas Pak? standar kualitas itu standar atau ukuran. Nah, jenis standar itu ukuran. Nah, ukuran. Jadi standar itu ukuran terbaik enggak. Nah, jadi ada standarnya. Nanti kayu standarnya bagaimana yang dipakai gitu loh. Dan standarnya bukan pokoknya standar lah. Standar itu yang dipakai itu harus standar, tidak boleh jelek. Harusnya Pak. Nah, kalau nggak standar, jadi kan kualitasnya jadi jelek. Bisa dipahami? Ukurannya Pak, berapa ukuran misalnya? Ukuran standar. Nah, bahasa itu cuma bukan ukuran meter enggak ya? Ukuran standar bahasa. Ukuran. Bisa dipahami? Sudah paham? Oke Pak. Nah, bagus. Lanjut. Nah, lanjut. Nah, itu materi hari ini. Seperti sini ada yang mau bertanya lagi? Nah, kesimpulannya kita sebelum kita melakukan perakitan, kita harus mengetahui dan memahami bahan komponen yang kita buat. Jadi kita harus tahu bahan-bahannya apa, dan kedua disiapkan cara menyiapkan bahan komponen dan jumlah komponen harus sesuai dengan acuan. Nah, dengan acuan spesifikasi dan
kesimpulannya nih. Soal ini ada pertanyaan dari saya. Sebutkan dua jenis bahan yang digunakan untuk membuat furnitur. Siapa yang tahu? Nah, Mas Alvin, ya. Coba. Bahannya kayu solid dan kayu lalit. Kayu. Yang kedua apa? Kayu solid Yang kedua. dan kayu laminasi. Betul sekali. Tepuk tangan. Ada yang lain? Ada yang lain? Bahan yang lain? Selain kayu solid dan kayu plywood? Nah, Kayu triplek Pak. kayu triplek itu sama dengan plywood, sama. Multiplex sama. Nah, udah. Yang kedua, sebutkan acuan spesifikasi kerja yang tadi kita pelajari. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu tadi? Ayo Pak Benny. Oke Pak. Acuan tadi apa? Oh ya, siapanya? Nah, gimana? Mas Bima biasanya tahu? Saya Pak. Bekerja. Oh, nggak kerja. Ya, bagus. Siapa namanya? Muhammad Rifki Pak. Oh, Mas Riki, bagus sekali. Bagi apa sama Mas Riki? Ya, acuan kepada kita acuan kerja yang agak lupa, yaitu pertama gambar kerja dan solid lah. Gambar kerja, contoh komponen dan standar kualitas. Boleh dicatat kalau lupa. Nah, lanjut. Karena kita materi kita selesai, mari kita tinggal untuk evaluasi pelajaran. Ya, ini ada lembar soal, mohon diisi. Ya, ini gambar-gambar terkait. Ya, saya beri waktu 3 menit untuk evaluasi untuk mengajarkan soal. Nanti dikumpulkan. Apakah ada yang sulit? Udah Pak. Boleh lihat buku-bukunya ya di lembaran Mas Yadi atau sumber yang lain. Ya, kurang 1 menit lagi. Ini tapi
pembangunan. Ya, karena waktunya habis, kita kemukakan dulu. Ya Pak, saya pikir tadi nggak dikumpulin. Ya, makasih. Karena ini masih cek dulu, ya nanti penilaiannya besok waktu penilaian datang ya. Penilaiannya karena ini masih dikoreksi dahulu. Karena pembelajaran lebih lanjut. Ya, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini ada oleh-oleh atau ada PR untuk kita semua atau teman-teman, yaitu buatkan rangkuman dari berbagai sumber mengenai jenis bahan komponen untuk produksi furnitur. Ini adalah rangkuman dari berbagai sumber mengenai jenis bahan komponen untuk produksi furnitur. Nah, tugas ini dibuat dalam sebuah kopi dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Bisa dipahami? Ya. Terima kasih ya pada sore hari ini. Pada sekarang sudah selesai waktunya. Mohon peralatan dan buku yang masukkan sebelum kita tinggalkan ruang ini harus ditata kembali seperti semula. Dan sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, mari kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari pada sore hari ini bisa menjadi manfaat dan berkah bagi kita semua. Berdoa mulai. Sudah selesai. Ya, sekian dari kami. Mudah-mudahan bisa bermanfaat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada yang mau disampaikan. Ini kan baru ke depannya sekarang ya? Ya. Kemarin enggak? Ya kan Pak? Saya melihat tadi salamnya 2 kali Pak. Cuma Selamat sore dan ya. Kemudian nanti ini kan ada alat peraga ya Pak. ya. Jadi alat peraga bisa kayu. Jadi sebelum itu, jadi diperlihatkan dulu nih bahwa kita tuh menyiapkan alat peraga, simpan aja di situ. Kan untuk tempat menyiapkan alat peraga. Buat semuanya ya, kalau yang ada alat peraga. Jadi nanti ngambil alat peraga itu kan ada gambar juga kan ini kan? Iya. Nanti kan sini. Kemudian apa lagi? Nah, tadi ada penomoran slide itu. Saya paling yang kalau yang lainnya kan sudah kemarin ya, nggak saya ngulang lagi gitu. Kayak tujuan apa yang nggak perlu lah gitu kan. Itu saya yang agak uniknya nih. Berarti slide itu ada nomornya. Kan nomornya 1, 2, 3. Udah langsung pakai nomor 1 aja gitu. 1, 2, 3 atau pakai balet ya, yang titik-titik. Misalkan apa yang tadi dijelaskan apa sih? Yang ada gambar apa itu yang 3 macam. Nah, itu maksudnya acuan. Ya. Jadi tadi kan ada titik-titik berapa gitu ya. Udah langsung aja. Acuannya berapa? Ada 3, nomor 1, 2, 3. Jadi nggak usah kopas dari itunya persis banget gitu kan. Itu kan dari mana? Standarnya ya? Iya, ada standar. Apalagi mungkin yang lainnya sudah pada tahu lah. Suara oke. Nah, kalau memang slide-nya bisa dipakai animasi lagi, ada gambar lebih bagus. Ya. Tapi kalau memang nggak bisa ya sudah itu saja. belum bisa Pak. Nanti ya Nanti belajar ya. Ya. Kan pada Twitter komputer. Ya. Oke. Itu selanjutnya Pak siapa? Mas Beni. Pak Denny. Berarti timernya Pak Denny siapa? Jenderal. Pak Jenderal. Oke ya. Dimatiin enggak? Oke.